Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dalam satu haflah mubarakah, jadi melaksanakan ibadah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan khususnya salat Jumat ini merupakan sebuah wasilah untuk mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antaranya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib berwasiat pada diri sendiri juga sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya al-jannatu wa'idal muttaqun, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan reward penghargaan yang luar biasa dengan karunia dan rahmatnya bentuk al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dalam surganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib diberikan tugas untuk menyampaikan satu materi berkaitan dengan al-ma'ani Allah, ma'rifatullah. Berkaitan dengan hal-hal yang bisa ataupun perkara-perkara yang menghalangi kita untuk mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kita adalah makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan kita punya kewajiban untuk beribadah kepadanya. Banyak ayat yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang punya kewajiban untuk senantiasa beribadah kepadanya. Berkaitan dengan hal itu ya Allah, dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, menyebutkan kepada kita bahwasanya ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 perkara. Wasyaddu bainal murid wa bainal haqq al-ba'thun al-malu wal jah wat taqlid wal ma'siyah. Adapun kata Imam Al-Ghazali, yang menghalangi manusia atau yang menghalangi al-muridu bahwa bainal haq, orang yang senantiasa mencari spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-haq, ya. Arba'atun, itu ada 4. Yang pertama adalah al-mal, harta. Yang kedua wal jahu, yang kedua adalah kekuasaan. Dan yang ketiga adalah at-taqlid. Dan yang keempat al-maksiyah, maksiat. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ini mengambil rujukan satu ayat dalam surat yang sering kita baca dalam Al-Quran, surat Yasin, ayat yang ke-9. Kita sering membacanya dengan kalimat
a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding. Wa min khalfihim sadda. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka pun ada dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ikhwati rahimakumullah, merujuk pada pernyataan atau perkataan Imam Al-Ghazali yang barusan disebutkan, 4 perkara tadi adalah al-mal, harta. Bukan tidak boleh kita berlepas dari harta, jemaah rahimakumullah. Setiap kita beribadah, setiap kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dan tidak bisa lepas dari harta yang Allah berikan pada kita. Satu contoh adalah pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai merupakan satu di antara bentuk harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Malah Rasulullah SAW menyebutkan inilah rezeki yang Allah sampaikan pada kita. Tanpa terkecuali ibadah-ibadah lain pun tidak terlepas dari yang namanya harta. Tetapi bagaimana kita bisa merubah harta tersebut menjadi sebuah konsep yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala jelas dalam firman-Nya kepada kita. Ketika kita hidup di dunia, tidak mungkin lepas dari dunia. Maka ibadah rahimakumullah, ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan harta yang banyak, harta yang leluasa, bukan berarti kita membagikan, bukan berarti kita menghilangkan sama sekali. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi konsepnya adalah kita hilangkan, konsepnya kita rubah. Bukan dunia dulu, tetapi akhirat dahulukan. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Padahal kita sedang berada di dunia. Aktivitas yang kita kerjakan ya makumullah, dalam makan, dalam minum, dalam beraktivitas apapun bentuknya, ketika orang pergi ke kantor, orang pergi ke pasar, orang pergi ke sawah dan sebagainya, bagaimana aktivitas tersebut ke kantor, ke sawah, ke pasar dan sebagainya menjadi sebuah aktivitas yang bernilai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi konsepnya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah oleh kalian kehidupan akhirat. Bagaimana merubah dunia menjadi akhirat? Maka yang pertama, awali niat kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang terlontar otomatis bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Al-mal. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali juga sebutkan, yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah ada faktor al-jahu, faktor kekuasaan. Begitu pula dengan kekuasaan yang Allah, bukan berarti kita ketika diberikan amanat untuk berkuasa kita hindari, karena kita sendiri pun diberikan amanat Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Tetapi bagaimana fungsi kita sebagai khalifah fil ardh? Jangan sampai keluar dari koridor-koridor Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Hud, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 61 Allah SWT dengan tegas menjelaskan kepada kita, huwa ansya'akum minal ard wastamarakum fiha. Allah Subhanahu wa taala dia yang telah menjadikan kalian, ansya'akum yang telah menciptakan kalian, minal ard dari tanah. Kita diciptakan oleh Allah SWT dari tanah. Ada kewajiban kata Allah, wastamarakum fiha, untuk memakmurkan tanah tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang fasik, yang digambarkan oleh Allah sementara melakukan surah Al-Baqarah di awal. Di antara karakteristik orang fasik adalah yufsiduna fil ardh, senantiasa membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada taklid. Kata orang Sunda menyebutnya tutup munding. Orang Sunda menyebut tutup munding. Yaitu rahimakumullah, taklid adalah kita mengikuti sesuatu tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu apa yang kita amalkan. Ada dasar, ada keterangan, ada penjelasan yang disampaikan, terutama dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita juga sama, rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan penglihatan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati dan akal itu. Ingat kata Allah, ulaika kana mas'ula. Semuanya akan diminta pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kemarin. Kalau kemarin kita di bangsa Indonesia mengadakan sebuah pesta demokrasi 5 tahunan. Maka apa yang kita pilih itu merupakan pemikiran. Itu merupakan dasar, bukan karena faktor-faktor yang lain. Kalau ada sebuah serorohan di antaranya, kita sebagai suami memberikan kepada istri kita 1 bulan, ya rutin kita tiap bulan ngasih uang 1 juta misalkan. Tapi ketika ada yang maaf, ada yang datang pada kita memberikan serangan fajar 100 ribu, naudzubillah min dzalik. Hilang dengan 100 ribu yang 1 juta itu. Padahal kita rutin. Ada taklid yang akan menghalangi kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali adalah al-ma'siyah. Seringnya berbuat maksiat ataupun kasratul ma'asi. Seringnya kita berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus adalah bisa jadi kita rahimahullah kemaksiatan yang luar biasa adalah ketika kita sedang sendiri tanpa ada orang lain. Bisa jadi kita sebab menggunakan pakaian yang Islami, tanda petik Islami itu. Ya, menggunakan peci, bisa jadi pakai jubah dan sebagainya. Di hadapan orang lain menjaga image, menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya. Adapun ketika mereka di belakang, mereka berbuat tanpa diketahui orang lain, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Naudzubillah, subhanallah. Inilah yang mesti kita hindari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mampu diberikan ketaatan untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun kama qala Allah ta'ala billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita simpulkan dari khutbah yang pertama tadi, ternyata yang menghalangi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengenal Allah adalah ada maradatus syahwat dan ada maradatus syubhat. Ada penyakit syahwat, ada juga penyakit keraguan. Nah, mudah-mudahan dengan kita menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya kewajiban untuk memahami hal-hal tersebut. Yang terakhir, mari kita sama-sama memohon Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al bainahuma mutasyabih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.